Shalom rekan-rekan damai semuanya. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera hari Senin 17 April 2023. Tema kita hari ini adalah tentang kebangkitan kita. Perikop yang kita baca berasal dari 1 Korintus 15 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20. Mari sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mohon pimpinannya terlebih dahulu. Bapa, tolong kami dalam mendengarkan pesan-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Roh Kudus, berbicaralah dengan lembut saat ini, kami siap mendengar. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Kalimat ini pasti sering kita dengar saat kita merayakan perjamuan kudus. Kalimat yang mengacu pada peristiwa saat darah Yesus tercurah di kayu salib untuk menyucikan dosa kita. Dan apa yang Yesus lakukan ini, kita tahu dan kita pelajari. Adalah bagian bahwa dia mengenapi hukum Taurat, di mana tidak ada seorang pun dikatakan bisa datang kepada Bapa kalau ia masih berstatus tertuduh oleh karena dosa. Dengan kata lain, ia belum disucikan. Nah, di zaman bangsa Israel, seseorang harus dibenarkan dengan mekanisme penutupan dosa dan penyucian diri. Barulah dia akan menerima status pembenaran di hadapan Allah. Dan di sepanjang kisah Alkitab, status ini sangatlah penting. Karena disitulah mereka bisa merasakan hadirat Yahweh nyata dan mereka bisa berjalan dalam tuntunannya. Pengakuan dari Yahweh inilah yang akhirnya membuat mereka berlomba-lomba untuk mengusahakan dengan cara mereka sendiri. Bangsa Israel yang harusnya menjadi contoh bahwa Allah adalah kasih dan untuk ditunjukkan, disaksikan kepada bangsa-bangsa lain di luar Tuhan, mereka gagal menerjemahkan dan menerapkan maksud Allah. Selama beratus-ratus tahun, ini hanya murni menjadi ritual di mana mereka hanya fokus pada keselamatan diri sendiri. Atau di dalam hukum Taurat, hukum 1 sampai ke 4. Mereka lupa bahwa hukum 5 sampai yang ke-10 adalah punya kekuatan yang sama dengan itu. Nah, kesaksian bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan ini akhirnya hanya menjadi seperti kata Paulus. Gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Nah, baru saja kita merayakan rangkaian Hari Paskah, di mana kita mengingat kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus yang darahnya tercurah adalah bukti bahwa dia sedang menyucikan semua orang dan seluruh isi dunia ini. Dan dikatakan bahwa Yesus adalah korban yang sempurna, di mana tubuhnya akan menutup dosa dan darahnya akan menyucikan. Sehingga kita sekarang semua bisa memperoleh status orang yang benar. Dan dosa tidak bisa lagi membuat kita tertuduh di hadapan Yahweh. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, itulah kuasa dari kematian Kristus yang kemarin kita rayakan. Namun di perikop kita, di ayatnya yang ke-12, Paulus sedang menjawab masalah yang terjadi di Korintus, bahwa ada beberapa pihak yang mempertanyakan pentingnya kebangkitan Yesus. Nah, kalau sebelumnya kita sudah banyak bahas tentang kematian Yesus yang sudah sedemikian berkuasa, lalu untuk apa kita bahas tentang kebangkitan Yesus? Di sini Paulus sedang menegaskan bahwa apabila Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah yang para rasul lakukan, yang para rasul saksikan. Dan lebih lagi, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kematiannya akan menjadi sia-sia. Pemberitaan tentang masa depan umat manusia akan terhenti. Berita baik tentang kematian Yesus akan menjadi rahasia besar yang tidak akan pernah terungkap. Efeknya apa? Umat manusia akan terus berkubang dalam dosa, tanpa mereka mengetahui bahwa mereka sudah ditebus.
Paulus di sini ingin mengatakan bahwa tidak ada gunanya kita menaruh pengharapan pada Kristus. Karena kuasa apa yang kita tahu? Kita tidak bisa mengerti apa yang bisa kita andalkan pada akhirnya. Nah, kematian Kristus ini menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Di mana keturunan Adam akan meremukkan kuasa dosa. Namun di saat yang sama, dia juga akan mengalami peremukan yang terjadi pada dirinya. Namun setelah 3 hari, kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa pada akhirnya dialah yang menang. Sambil membebaskan tawanan yang dibelenggu oleh dosa di alam maut. Kekuatan kemenangan itulah yang pada akhirnya ia ingin bagikan untuk kita semua. Lewat kesaksian-kesaksian orang percaya, orang-orang yang datang ditemui oleh Yesus, mereka bisa melihat bahwa dia bukan hanya mati, tapi dia bangkit. Murid-murid, para rasul, jemaat mula-mula, dan bahkan Paulus sendiri menyaksikan bahwa Yesus bukanlah Allah yang mati, namun Allah yang bangkit dari mati untuk menjadi yang sulung bagi yang meninggal. Dengan kata lain, kita semua percaya pada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang punya misi besar barang siapa yang percaya kepadanya. Allah dibangkitkan agar manusia lama kita dimatikan, dan kita hidup dengan kuasa kebangkitan untuk kita nikmati dan kita bagikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu pada kami semua. Kematian dan kebangkitan-Mu membuat kami tidak hanya bisa menerima status yang baru, tapi berkat surga yang luar biasa. Itulah yang menjadi sumber kekuatan kami untuk terus menyaksikan kerajaan-Mu di dunia ini. Roh Kudus, tunjukkan kami caranya. Amin.